Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Kali ini kita membahas mengenai baterai ya. Baterai ini yang banyak beredar seperti keresahan di masyarakat bahwa baterai lithium ini sangat berbahaya, eksplosif, apa segala macam yang demikian serem ya. Nah, ini saya mau kasih penjelasan supaya teman-teman ini ngerti, benar-benar tahu mengenai baterai lithium. Karena lithium ini banyak macamnya ya. Lithium itu ada lithium ferrofosfat, ada lithium ion, ada lithium titanium, ada lithium sodium ya. Itu banyak macamnya ya. Jadi yang membedakan itu campuran kimianya yang di dalamnya itu yang membedakan. Nah, itu menghasilkan energi yang berbeda. Itu seperti itu. Cara kerjanya juga hampir mirip-mirip sih. Sebetulnya hampir mirip-mirip tapi ada bedanya, tetap ada bedanya. Nah, video yang ada di Instagram ini seperti ini, waktu dikendarai naik sepeda listrik gitu ya, kendarai tiba-tiba meledak, Nah, ada lagi yang diparkir meledak, itu seperti keluar asapnya meledak gitu, keluar apinya gitu ya, itu seperti itu ya. Seperti kejadian juga yang di Korea ya, yang diparkir di basement, mendadak dia meledak. Nah, lithium apa yang bikin seperti itu? Apakah semua lithium itu begitu? Jawabannya tidak. Yang bikin itu adalah lithium ya, lithium ion, lithium NMC ya, nikel, mangan, kobalt. Itu MNC yang biasanya untuk handphone itu bisa meledak. Makanya kan ada video-video yang menunjukkan bahwa orang pakai handphone tiba-tiba meledak itu. Nah, itu seperti itu NMC. Nah, terus kemudian lithium yang terbaru ada keluar lithium sodium. Nah, lithium sodium ini kelihatannya ramah, kelihatannya bagus. Tapi ini juga bisa meledak loh ya. Ini bisa meledak dan keluar apinya. Yang saya maksud meledak itu maksudnya bukan cuman meledak karena tekanan, tapi dia keluar apinya ya. Kita ngomong keluar apinya. Itu saya identifikasi sebagai meledak yang saya maksud. Itu seperti itu. Jadi ini di sini saya punya beberapa contoh baterai ya. Kalau ini lithium ion ini kita tahu lithium ion dari ini ya, tegangannya 3,7 ya, bisa dilihat di sini mungkin 3,7, 3000 mA. Ini juga 3400 mA ya. Yang ini polosan, ini biasanya dipakai untuk vape, untuk apalah, untuk sepeda listrik juga ada, kadang-kadang pakai ini ya. Nah, yang tipe yang ini lithium ion ini bisa meledak. Jadi yang bisa meledak itu lithium ion, lithium NMC, kemudian lithium sodium itu juga bisa meledak. Yang tidak bisa meledak mengeluarkan apa namanya, api, yang tidak bisa itu adalah lithium ferrofosfat sama lithium titanium, LTO. Kalau orang bilang LTO. Kalau LTO itu tidak bisa keluar apinya. Jadi sengaja ya, misalkan sengaja kita jangan kan cuma ditabrak atau gimana, kita tusuk paku aja, kita masukin paku ya gitu, kita bikin lubang paku, itu nggak apa-apa, paling keluar asapnya aja seret gitu, panas gitu ya, terjadi panas ya, memang kan karena korslet ya, korslet pasti panas. Nah, itu dia hanya keluar asap aja seperti itu, tapi tidak keluar api, tidak meledak keluar api blong gitu, enggak seperti itu. Beda sama lithium ion. Kalau lithium ion ini, kalau kita berani paku gini, dia langsung reaksinya langsung meledak gitu, keluar apinya gitu. Itu seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa yang bisa bikin meledak itu adalah lithium ion, lithium NMC, kemudian lithium, ada lagi yang lithium yang lainnya ya, yang lainnya yang nggak bisa, yang jelas itu LiPo4 sama lithium titanium untuk sementara. Itu seperti itu. Jadi kalau lithium sodium itu masih bisa meledak.
Nah, kalau lithium sodium ini seperti ini, baterai ini adalah 3 volt. Lithium sodium ini tegangannya bisa sampai kalau full dia bisa 3,9. 4 volt lah ya, kurang lebih 3,95 4 volt. Nah, ini teknologi yang terbaru ya, lithium sodium. Tapi ini bahaya juga, masih bisa meledak. Nah, seperti nanti perhatikan berita-berita itu seperti mobil Tesla ya, seperti mobil Tesla. Mobil Tesla itu dia pakai lithium ion. Nah, kenapa dia pakai lithium ion? Kenapa dia milih lithium ion? Padahal Tesla itu kan perusahaan barat ya. Barat itu biasanya kan canggih-canggih ya. Kenapa dia milih lithium ion? Karena lithium ion ini kerapatan energinya tinggi sekali dibandingkan dengan LiPo4. Jadi, misalkan lithium ion yang sama-sama seperti dimensinya sama seperti LiPo4 ini, LiPo4 ini 4 ampere, ini seperti ini 3,4 malah 3.400 miliampere. Kalau lithium ion, pada lithium ion sebegini besarnya itu dia bisa 5.000 miliampere. Jadi sangat padat ya, energi yang bisa disimpan di sini sangat padat sekali. Nah, tapi Tesla ngotot tetap pakai lithium ion. Kenapa? Karena dia mau kendaraannya lebih ringan, lebih compact, lebih praktis. Makanya dia pendinginannya bagus, terus kemudian proteksinya dia itu double ya. Tapi tetap masih kecolongan ya, akhirnya kan banyak yang meledak juga kan, itu seperti itu. Yang seperti yang Mercy di Korea itu juga dia pakai lithium ion, itu seperti itu. Yang seperti yang di video ini, yang di kendaraan waktu dikendarai meledak, itu ya lithium ion. Nah, kalau BYD kendaraan mobil BYD dari Cina itu dia pakai LiPo4. Dia nggak ada berita, maksudnya bisa meledak nggak bisa. Cuman mungkin kalau tertabrak itu kabelnya korslet. Nah, itu baru dia bisa meledak, tapi itu pun tidak mengeluarkan api ya. Jadi LiPo4 ini kalau kita sengaja misalkan karena panas atau gimana, ini kan plastiknya ini kan plastik kalau kena panas kan dia bisa mengkeret gitu dia bisa pecah, bisa robek. Nah, kalau robek, ini bodinya itu negatif. Teman-teman perlu tahu ini bodinya negatif. Nah, sedangkan biasanya ini rangkanya kalau di seri, ini ditempelin gini. Nah, kalau ini sobek, nah tegangannya akhirnya kan korslet ya, antara baterai itu korslet. Nah, sehingga tegangannya ini korslet di sini, ini panas berlebihan. Nah, di dalam sini ada mengeluarkan gas. Begitu mengeluarkan gas ini, dia di sini kan seperti tabung, ada tutupnya, disil gitu ya. Itu dia akan, karena ada tekanan dari dalam, dia meledak buar gitu. Tapi tidak keluar apinya, hanya keluar asap hitam aja. Itu seperti itu. Itu karakternya LiPo4, itu seperti itu. Lithium titanium lebih tahan lagi, lebih bagus lagi. Dia lebih lama kalau misalkan dikorsletkan, dia lebih lama untuk dia menjadi bisa meledak, itu seperti itu. Karena dia lebih dingin di dalam lebih dingin. Kalau ini masih bisa meledak lepas ya, maksudnya lepas tapi tidak mengeluarkan api, itu seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan salah, jangan sampai berasumsi bahwa lithium ini tidak ramah untuk pemakainya. Tidak semua. Jadi kita pintar-pintar memilih lithium apa yang harus kita pakai di alat apa gitu. Kalau untuk alat transportasi sebaiknya kita pakai yang LiPo4 atau lithium titanium. Tapi harganya lithium titanium kan
berkali-kali lipat daripada LiVi4. Itu seperti itu. Jadi nilai ekonomisnya nggak ada. Yang ada nilai ekonomisnya LiVi4 gitu. Dan dia untuk arus yang besar itu lebih jago ya, lebih teratas ya untuk arus yang besar-besar ya. Kalau untuk lithium ion ini karena bahaya sekali, orang jarang pakai untuk yang arusnya besar sekali, itu jarang pakai. Kebanyakan orang pakai yang jenisnya LiVi4 untuk arus yang besar-besar. Karena dia jauh lebih gampang dikendalikan dan resiko untuk meledaknya kecil. Itu seperti itu. Jadi kalau untuk kendaraan pakai ini. Tapi kalau kita mementingkan kerampingan kemudian berat seperti handphone, kan nggak mungkin kan kalau handphone mau dibikin tebel terus kemudian agak berat, ya orang nggak mau pakai gitu ya. Jadi terpaksa mereka pakai lithium NMC atau lithium ion. Ya, itu seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah persepsi mengenai lithium. Jadi tidak semua lithium itu bisa meledak. Ada yang tertentu tidak bisa meledak, itu seperti itu ya. Jadi teman-teman ya, jangan ragu-ragu pemakaian untuk aki lithium yang LiVi4 ya untuk itu. Nah, dan juga teman-teman kan menyangkut video kita yang kemarin-kemarin ya, kan kunci dari oprek controller atau apa segala macam itu untuk speednya itu di penggantian aki, powernya di akinya ya. Jangan khawatir, minggu depan nanti saya akan bahas masalah langkah-langkah pembuatan aki yang benar sehingga teman-teman bisa membuat aki sendiri ya. Jadi nggak sembarangan asal bikin gitu ya, tapi ada step by stepnya itu yang benar, langkah benar sehingga dibuat itu menjadi optimal gitu ya. Optimal, jangan sampai bahan yang kita sudah beli mahal-mahal itu kita rakit asal-asalan terus jadinya nggak optimal ya, kan sayang kan, karena mahal ini, karena mahal. Jadi minggu depan tonton video kita untuk langkah-langkah pembuatan aki yang benar ya. Terima kasih.